Pemeriksaan ketiga rekan kerja dan paman Peggy, yakni Ibnu, Suparman dan Suharsono masih berlangsung di Gedung Reskrimum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy yakin ketiga saksi ini bisa meringankan Peggy karena semuanya mengaku bersama Peggy di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, polisi sudah memeriksa 3 teman Peggy sebagai saksi baru. Lalu sejauh mana kesaksian mereka akan membantu pengungkapan kasus pembunuhan Vina? Kita akan bahas bersama Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad. Prof. Muradi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini kan pemeriksaan memang masih berlangsung ya. Tapi seberapa kuat menurut Anda kesaksian 3 teman Peggy ini dan juga bukti-bukti lain yang disampaikan oleh pihak Peggy bisa meringankan Peggy? Mbak, secara kan begini, Mbak, dalam proses penyidikan kan kita juga melihat bahwa ada banyak ciri dan bukti ya. Jadi kalaupun kemudian orang yang ditersangkakan adalah orang yang bukan seperti dalam gambar 2016 lalu, maka publik juga akan bertanya-tanya. Kalau saya meyakini betul bahwa 3 orang ini akan memberikan stimulasi untuk penguatan untuk Peggy tidak bersalah ya. Dengan asumsi gini, pertama misalnya soal ciri fisik. Yang kedua soal saya menyebutnya beberapa kode yang kemudian kelihatan bahwa yang bersangkutan merasa tidak dalam posisi yang ditersangkakan. Nah, yang ketiga, ini ketika rilis ya. Betul. Yang ketiga misalnya ada beberapa polisi kemudian ke rumahnya, ada motor situ, motor bukan motor wrecking ya. Mohon maaf, bukan motor yang kejadian itu loh malam itu. Jadi itu motor biasa, motor bebek ya. Jadi memang kalaupun kemudian itu dipaksakan, saya kira beresiko betul teman-teman kepolisian untuk melakukan ini. Artinya apa? Ada penegasan dari Presiden untuk memperkuat bahwa harus ada penekanan terang benderang. Kalau ini terus dipaksakan, publik akan marah dan itu menjadi bumerang buat polisi. Saya kira seperti itu. Saya sepakat dengan Anda mengatakan bahwa resikonya sebenarnya untuk polisi ya ini terlalu besar. Satu, karena sudah menjadi sorotan publik, sudah Presiden menurunkan instruksi langsung kepada Kapolri. Tapi kan yang disangkakan kepada Peggy ini tidak main-main. Ia dituduh sebagai otak pembunuhan. Tentunya polisi punya bukti-bukti yang disiapkan. Anda melihat bukti yang bagaimana yang sebenarnya bisa menjadi bukti paling kuat begitu untuk membuktikan Peggy tidak di lokasi, atau justru malah Peggy adalah seperti yang disangkakan, ia adalah otak pembunuhan? Ya, dalam scientific investigation kan memang perlu juga saling cross check ya antara satu dengan yang lain. Bukti, kemudian lokus, kemudian tempus dan sebagainya. Jadi kalaupun pada akhirnya kemudian polisi meyakini betul, saya melihatnya memang ini juga bukan pilihan penegasan penersangkaan yang cukup kuat. Paling tidak misalnya lihat dari yang di awal tadi 3 hal yang tadi saya sebutkan. Artinya apa? Sebenarnya keberadaan Peggy ini juga tidak dalam posisi yang meyakinkan publik. Kan gini loh, Mbak, dalam proses penyidikan itu kan ada unsur public interest ya, di mana kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan bagian penting untuk menersangkakan dan atau kemudian menjadikan penguatan keyakinan polisi untuk menersangkakan salah satu atau malah jangan-jangan karena desakan publik begitu kuat, akhirnya kasusnya sudah 8 tahun ini ada 3 DPO dipaksa untuk rilis, dipaksa untuk ditangkap begitu. Exactly, itu betul. Itu yang saya bilang dari awal bahwa ini terburu-buru. Makanya saya dalam bahasa saya bukan kemudian membuka tapi memulai kembali investigasi supaya kemudian runut. Contoh misalnya begini, Mbak. Saya meyakini betul misalnya ada Kasat Reskrim ya yang dulu di situ tahun 2016. Kan sekarang kalau tidak salah sudah jadi KBP dan sudah bertugas di luar Jawa. Kemudian juga ada misalnya Kapolres. Ketika itu ada 2 ya, ada 2 Kapolres, kemudian bisa juga dipanggil sebagai penguat. Nah, yang ketiga misalnya proses kemudian pengambil alihan ke Polda Jabar itu kan juga menjadi salah satu proses penting. Apakah penyidikannya berlangsung betul atau tidak, atau ada hal yang diloncat ataupun dilewat ya. Ini yang saya kira
perlu dimulai dari awal lagi supaya apa? Supaya publik nggak akan marah. Karena saya gini, instruksi presiden buat saya itu bagian dari kegelisahan beliau juga bahwa kok proses model seperti ini ya, kalau seperti ini berulang begitu. Kan kita misalnya contoh belum lama misalnya dulu 2021, 2022 gitu ada kasus Sambo misalnya, kemudian ada kasus Teddy Minahasa. Sekarang walaupun skalanya lebih kecil, tapi ini mengidentifikasikan ada hal yang tidak dibuka oleh teman-teman polisi berkaitan dengan penyidikan dan upaya seperti itu. Betul, saya kira begitu, Mbak. Oke, satu sisi ada banyak kemunculan saksi baru, keterangannya berbeda-beda. Menurut Anda apakah ini membantu penyidikan atau justru malah membuat kasus ini semakin rumit? Tadi kalau saya ada dua kemungkinan. Yang pertama memang akan mengerucut pada 1-2 orang saja, atau yang kedua akan ada tersangka baru. Nah, artinya secara detil teman-teman polisi itu punya kecermatan ya melihat seberapa jauh kasus ini bergulir. Karena problemnya kemudian makin banyak, yang pengakuan makin banyak, yang kemudian beberapa bukti, plus kemudian atensi publik, plus juga atensi presiden. Saya kira ini perlu kemudian teman-teman di level Mabes Polri ya untuk memberikan atensi yang jauh lebih serius. Kenapa? Karena kalau ini kemudian berlalu 1-2 minggu ke depan, ini akan menjadi bumerang buat teman-teman polisi. Kenapa? Karena konteksnya publik sudah merasa bahwa situasi ini kelihatan sekali, mohon maaf sekali lagi, kelihatan sekali di mata publik, teman-teman di Polda terutama ya, untuk kemudian mensimplifikasikan masalah dengan menersangkakan orang yang kemudian secara ciri fisik tadi, secara gestur dan segala macam itu tidak dalam posisi yang sebenarnya, kan kira-kira seperti itu yang perlu diperkuat oleh teman-teman Mabes. Paling tidak kalau tidak diambil alih, opsinya adalah memberikan supervisi yang jauh lebih intensif supaya presiden juga punya kenyamanan. Karena pasti kalau ini belum selesai, presiden akan ditanya terus ini bagaimana kasus Vina dan seterusnya seperti itu, Mbak. Tapi singkat saja, Prof, menurut Anda ada nggak sih satu hal mungkin yang luput dari kasus ini, kemana harusnya fokus penyidikan ini? Ya, salah satunya yang agak miss itu ada di 2 hal ya. Pertama itu menyangkut soal ada proses penerapan penyidikan yang saya kira dirasakan tidak terlalu dalam ya. Contoh misalnya penyidik hanya berlandaskan pada pengakuan dari tersangka ataupun orang yang kemudian ditersangkakan. Yang kedua, ini juga saya kira perlu diluruskan. Kenapa? Karena prosesnya dianggap tidak cukup bisa memberikan kepastian. Karena contoh misalnya ada satu fase di mana ketika polisi datang ke rumah tersangka, motor yang kemudian berbeda ya? Atau barang bukti itu berbeda. Itu yang saya kira perlu diperjelas, apalagi secara fisik tadi sekali lagi saya bilang menunjuk satu tersangka dengan ciri fisik yang jauh sekali berbeda, dan itu saya kira publik sekarang jauh lebih kritis dibanding mungkin 5-10 tahun yang lalu. Jadi artinya polisi secara tepat saya kira perlu Mabes melakukan supervisi terkait dengan kasus ini supaya tidak berlarut. Demikian, Mbak. Menjelaskan ya masih tampak bias. Terima kasih Prof Muradi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Prof. Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, keluarga Vina Cirebon mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri mengusut kasus pembunuhan Vina secara transparan. Keluarga berharap kasus ini segera terungkap. Kakak Vina, Mariana, mengatakan dirinya tak menyangka kasus pembunuhan adiknya menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Mariana mengaku bahagia dan bersyukur karena instruksi Presiden Joko Widodo ini bisa membuat kasus semakin terang. Ia berharap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam segera tuntas secara adil dan transparan. Senang ya, syukur alhamdulillah gitu. Bahkan keluarga saya itu kaget ya, Presiden sampai ikut turun tangan bicara seperti itu gitu ya. Pokoknya ya, ya betul, segera ada titik terang, segera tuntas gitu.